Bila kita tidak berhasil dalam pilkada, maka itu menjadi hutang yang harus dikembalikan. Oke. Oke. Iya. Jadi itu kan dukungan tuh. Nah, Iya. siapa penjaminnya? Yang menjamin Pak Sandi. Jadi Oke. uangnya bukan dari Pak Sandi. Oke. Tapi yang jelas bahwa Anies sekarang dikejar-kejar hutang. Baik hutang duit ataupun hutang janji. Tudingan terhadap Anies Baswedan tentang perkara utang piutang dengan Sandiaga Uno saat maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu semakin memanas. Uang sebesar 50 miliar rupiah tersebut digunakan untuk biaya politik kampanye Anies dan Sandi. Persoalan ini awalnya datang dari pernyataan Wakil Ketua Umum Golkar, Erwin Aksa di kanal YouTube Akbar Faisal Uncensored. Erwin Aksa sendiri saat Pilkada DKI itu termasuk dalam tim pemenangan Anies Sandi. Menurutnya ia sendiri ikut terlibat dalam penyusunan draft perjanjian utang piutang itu bersama pengacara Sandiaga Uno, Rikrik Rizkiana. Sontak persoalan ini kemudian menjadi bahan bakar baru bagi kelompok yang selama ini dikenal sangat anti terhadap Anies Baswedan. Guntur Romli, seorang politikus dari Partai Solidaritas Indonesia, lewat kanal YouTube mereka Cokro TV dengan sinis menyindir Anies Baswedan dengan judul yang sangat provokatif. Anies memiliki hutang 50 miliar kepada Sandiaga Uno. Ini menarik bahwa orang-orang yang selama ini dikenal dekat dengan Anies Baswedan tiba-tiba membuka borok Anies Baswedan. Namun bagaimana ceritanya sampai terjadi utang piutang, dan benarkah utang tersebut ada? Dalam sebuah obrolan dengan Mary Riana di podcastnya, Anies Baswedan mengklarifikasi masalah tersebut. Menurut Anies, uang 50 miliar itu memang benar adanya, tapi bukan milik Sandiaga Uno, melainkan dari pihak ketiga. Sandiaga Uno sendiri hanyalah penjamin. Dalam perjanjian di antara mereka, uang 50 miliar itu baru akan disebut utang jika pada Pilkada DKI itu Anies dan Sandi kalah. Jika menang, maka uang tersebut akan dianggap sebagai bentuk dukungan dan tidak termasuk atau tidak disebut utang. Nah, Anies dan Sandi menang dalam Pilkada itu. Praktis, uang tersebut bukanlah utang melainkan bentuk dukungan sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian mereka. Bila kita tidak berhasil dalam pilkada, maka itu menjadi hutang yang harus dikembalikan. Oke. Oke. Iya. Jadi itu kan dukungan tuh. Nah, Iya. siapa penjaminnya? Yang menjamin Pak Sandi. Jadi Oke. uangnya bukan dari Pak Sandi. Oke. Masalah 50 miliar ini terlihat sangat tendensius. Nuansa politisnya sangat kental. Ya maklum saja, semua pelaku di dalam situ adalah orang politik, termasuk Anies Baswedan sendiri. Namun dari berita dan informasi yang disebar di media sosial, tampak sekali adanya usaha pembunuhan karakter terhadap diri Anies. Memangnya seberapa kuat sih masalah ini bisa mempengaruhi kepercayaan publik terhadap Anies yang sudah resmi menjadi bakal calon presiden 2024? Kita lihat ya.